Alam manusia terbagi menjadi 9 tingkat. Alam tempering tubuh sama dengan 9 tingkat. Alam bumi sama dengan 9 tingkat. Alam langit sama dengan 9 tingkat. Alam ilahi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi bumi sama dengan 9 tingkat. Pembagian Master Arrai. Tingkat 1 sampai 9. Grandmaster tingkat rendah. Grandmaster tingkat menengah. Grandmaster tingkat tinggi. Di setiap tingkat Grandmaster terbagi juga 3 alam masing-masing. Awal, tengah, puncak. Itu tingkatan kultivasi dalam novel ini. Kenapa kamu pura-pura tidak ingat apa yang kakak katakan? Tanya Lin Tian. Apa aku mengatakan begitu? Aku melupakannya, jawab Sukun sambil pura-pura tidak ingat apa yang dia katakan tadi. Dua raja dari tadi sudah takut akan Raja Panah ini. Memang tadi mereka cukup bahagia, karena Raja Panah sudah memaafkan mereka, tapi tidak menyangka, Raja Panah ini juga seorang yang tak tahu malu. Jangan berpura-pura seperti itu kak, kamu belum tua, dan juga umur saja belum 30, jelas Lin Tian dengan agak kesal, melihat saudara ketiganya ini, yang suka berpura-pura. Mendengar percakapan itu, semua orang yang ada di sana langsung hampir memuntahkan darah di tempat, belum umur 30. Sudah sekuat ini, apa keluarga mereka monster? Fikir mereka. Ais, aku hanya lupa. Lagian untung aku yang di sini jika saudari perempuanmu, maka mungkin dia tanpa sepatah kata, akan menguliti orang-orang di sana dengan menyusun arai kematian, jelas Sukun dengan tatapan agak mengintimidasi. Saudari kedua. Mata Lin Tian agak lembut jika mendengar saudari kedua itu. Karena di sekte saudarinya ini selalu menyayanginya, bahkan dia sering mengajak bermain, dan memberikan hadiah kepada Lin Tian. Dia juga kadang-kadang akan ke tempat leluhur untuk bertemu dengan Lin Tian, jika tidak dapat menemukan Lin Tian di sekte. Hanya dialah wanita yang diperbolehkan leluhur, untuk pergi masuk ke dalam tanah leluhur selain tetua penting di sekte. Itu karena dia adalah seseorang yang dibawa oleh leluhur Zentian, saat dia masih bayi, dia lalu diangkat menjadi murid oleh paman keduanya, jadi dia mempunyai hak istimewa di sekte langit. Iya, dia adalah perempuan yang cukup menakutkan saat marah. Sukun juga menggigil saat menyebutkan kakak keduanya itu. Karena dia pernah mengalami perasaan disiksa oleh kakak keduanya itu, jadi dia juga tidak mau membuat masalah dengan dia. Tidak masalah, ini bukan urusan kita. Biarkan kerajaan Wu yang menyelesaikannya, balas Lin Tian. Dia tidak mau memperpanjang masalah, karena ini juga bukan keperluan dia. Lin Tian hanya ingin masuk ke ruang makam, untuk melihat apa rencana Yimo, dan juga apa benar ada harta di ruang itu. Baiklah adik, yah, karena adikku memaafkan kalian, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku orang cinta damai jadi tenang saja, hahaha, Sukun tertawa senang. Kepalamu cinta damai, pikir semua orang yang ada di sana. Terima kasih Raja Panah, terima kasih Tuan Muda, Raja-Raja dan wakil dari dua kerajaan berterima kasih. Mereka terasa terbebas dari masalah yang mengerikan. Mereka yakin jika Raja Panah benar-benar pergi ke kerajaan mereka, mungkin kerajaan mereka akan hancur. Iya, tidak masalah. Jangan terlalu sopan padaku, aku bisa lupa diri, jelas Sukun. Orang di sana hanya bisa menggelengkan kepala mereka, karena dia mempunyai modal untuk sombong dengan kekuatan seperti itu. Baiklah, aku harap kerajaan Wu dan Sekte Es menepati janjinya, dan ku harap kalian tidak mengecewakan adikku, karena bila terjadi sesuatu maka mungkin akan terjadi perang besar-besaran, kata Sukun secara misterius. Apa maksudmu? Tanya tetua pertama yang bingung. Dengan perkataan Sukun, terjadi perang karena pemuda ini, bagaimana bisa, siapa pemuda ini? Fikir tetua pertama Sekte Es itu. Aku hanya mengatakan seperti itu, kamu belum berhak untuk tahu semuanya, balas Sukun. Kamu, dada tetua pertama naik turun,
terlihat kesal mendengar perkataan Sukun itu. "Baiklah, adikku, aku akan pergi dulu. Sampai bertemu lagi. Tenang saja, kakakmu ini selalu mengawasimu," senyum Sukun. Lalu dia berbalik dan terbang dengan cepat di langit di bawah tatapan semua orang. "Huf, dasar orang yang terlalu bebas," desah Lin Tian. Lalu pertandingan itu berakhir dengan kemenangan kerajaan Wu dan larinya Sekte Nether dari wilayah timur. Setelah itu Raja Wu dengan murah hati tetap membagi sama rata kuota untuk masuk ke dalam ruang makam itu, yang membuat para raja senang dan berterima kasih. Sebenarnya 3 kerajaan mereka tidak pernah terjadi perang, kadang-kadang itu hanya gesekan antar pemuda dan juga keluarga kecil saja. Lin Tian menolak ajakan Wu Xin dan lainnya kembali ke istana. Dia lebih memilih tinggal di penginapan yang dia sewa. Dengan menyesal, Wu Xin merasa sedih. Lin Tian bukan hanya membantu kemenangan kerajaan Wu, tapi juga menyembuhkan luka yang dia derita saat pertarungan itu. Itu membuat dia ingin berterima kasih kepada Lin Tian. Dia ingin mencoba membujuk dengan menggunakan Mu Suanyin, tapi terlihat jelas baik Mu Suanyin tidak ingin memaksa Lin Tian. Lin Tian berjanji, setelah 10 hari akan dibukanya ruang makam, maka dia akan ke istana. Yang membuat Wu Xin bahagia mendengarnya. Lalu setelah berbincang sementara dengan Mu Suanyin, dia pun pamit pergi. "Aku pergi dulu, sampai jumpa 10 hari lagi," senyum Lin Tian lalu berbalik pergi. "Iya, sampai ketemu," balas Mu Suanyin sambil tersenyum. Lalu Lin Tian pergi dan kembali ke penginapan. Di dalam kamar dia menenangkan dirinya sambil menutup matanya untuk mencoba menahan goncangan lepas kekuatan di dalam tubuhnya. Tadi saat Neng Un ingin menyerang dia, secara tidak sengaja hampir melepas segel kekuatan di dalam tubuhnya. Jika segel itu terlepas, maka kekuatan aslinya akan terlihat. Dia tahu bahwa dengan menyembunyikan kekuatan aslinya, maka tidak terlalu mencolok dan juga bisa merasakan banyak hal di dunia luar. Jika dia melepas kekuatannya, dia terpaksa kembali ke sekte lagi karena dia yakin orang-orang yang melihatnya pasti akan takut dan menghormatinya setelah mengetahui kekuatan Lin Tian yang sesungguhnya, dan dia yakin tidak dapat bergaul dengan orang lain di dunia luar karena statusnya. Juga mendapatkan informasi tentang Yimo akan lebih sulit, itu jugalah alasan dia tidak mau mencolok. "Bayi kecil, tolong jaga pintunya," jelas Lin Tian. "Baik Kak." Bayi kecil lalu tidur di depan pintu kamar itu. Huf. Lin Tian menutup mata dan mencoba menyegel lagi kekuatannya. "Kita beralih ke Sekte Nether. Apa yang terjadi denganmu, Tetua Neng Un?" tanya seorang pria parubaya yang sedang duduk di atas singgasana. Di kiri dan kanannya banyak orang-orang yang kuat duduk melihat dengan aneh ke arah bawah. Mereka melihat Tetua Neng Un yang berada di tingkat alam abadi kembali dengan satu tangan, dan ada anak panah yang menempel menembus di bokongnya, menyebabkan orang-orang itu mengerutkan kening. "Sesuatu yang buruk terjadi di benua tengah, ya Tuhan. Semua rencana kita gagal semua." Jelas Neng Un sambil batuk darah keluar dari mulutnya. Dia langsung melakukan yang terbaik secepatnya kembali ke sekte, karena dia takut Raja Panah akan memburunya sampai dapat. Dengan membawa Neng Li, yang terluka juga, menambah parah lukanya. "Apa maksudmu kuota kita untuk masuk ke ruang makam gagal?" tanya orang di singgasana itu. Orang-orang di sana juga bingung. Kenapa mereka bisa gagal untuk mendapatkan kuota masuk, padahal tidak akan ada kerajaan yang berani melawan Sekte Nether mereka. "Iya, bagaimana mungkin? Apa yang terjadi?" tanya pria itu. "Ini mungkin cukup sulit dipercaya, tapi aku akan mencoba untuk mengatakannya," jelas Neng Un kepada pria itu. "Ceritakan saja," jelas pria itu sambil mengerutkan keningnya. Lalu Neng Un mengangguk dan mulai menceritakan semua apa yang terjadi di benua timur, dari pertandingan sampai dia kenapa bisa menjadi seperti itu. "Tidak kusangka,
Raja panah itu sangat kuat, melebihi perkiraan kita, jelas orang tua di kursi di samping pria di sana. Iya, kita salah langkah, banyak dari mereka menggelengkan kepala mereka. Aku tidak menyangka, akan ada pemuda yang sangat kuat di sana. Ini memang salah kita, bahkan Sekte Es juga ikut andil di sana. Benar-benar sial, kesal pria itu. Master Sekte, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya orang tua di kanan Master Sekte itu. Pria yang duduk di singgasana itu adalah Master Sekte Nether, yang bernama Neng Han, dan juga ayah Neng Li. Untuk sementara, kita hanya bisa melepaskan masalah ini, yang penting rawat luka Neng Li, dan tetua Neng Un dulu, jelas Neng Han. Baik, mari bubar dulu, jelas Neng Han. Lalu para tetua tertinggi di sekte itu bubar, dan beberapa dari mereka membantu, membawa Neng Un, dan Neng Li dari sana, agar mendapatkan pengobatan secepatnya, karena luka mereka sangat parah. Setelah semua pergi tinggal Master Sekte duduk sendiri di sana, sesosok pria berjubah hitam muncul di belakang Master Sekte Nether itu. Karena rencana kita gagal, apa langkah selanjutnya? Tanya pria berjubah hitam itu. Aku juga bingung, lebih baik soal makam di timur, aku serahkan kepada kalian, itu tidak baik bagi kami, untuk bertarung sesudah kekalahan itu, jelas Neng Han. Oh, baiklah kami mengerti, kamu berhati-hatilah, dan cobalah untuk membantu sebisanya, agar rencana kita berhasil, jelas pria berjubah itu. Aku mengerti, balas Master Sekte itu. Baik, aku pergi, lalu pria berjubah hitam menghilang dari sana. Setelah itu Master Sekte berdiri, sambil memegang tangannya di belakang punggungnya. Dua rencana gagal. Semoga rencana kita tidak gagal, Raja Panah, dan juga Anlin, mereka pemuda yang misterius, harus berhati-hati, pikir Master Sekte Nether. Lalu dia menghilang dari sana setelah berbicara seperti itu. Kita beralih ke Lintian. Di pagi harinya Lintian baru bangun dari istirahatnya, dia sudah berhasil memulihkan segel di tubuhnya, dia lalu keluar dari penginapan, dan pergi ke hutan, untuk berlatih di sana. Di dalam hutan Lintian bertemu dengan beberapa monster iblis, lalu dia membunuh mereka menjadikan santapan makan dia bersama bayi kecil. Sepertinya aku akan mencoba meningkatkan senjataku, tapi aku harus memasang array di sekitar sini agar tidak terlalu menarik perhatian, pikir Lintian. Dari lelang sebelumnya, dia mendapatkan batu meteor tingkat ke-7, yang ingin dia gunakan untuk meningkatkan level senjatanya ke level ke-7. Sejak dia mendapatkan meteor itu, dia belum melakukan pemurnian, karena dia yakin itu membutuhkan waktu yang cukup lama jika memulainya. Bayi kecil, bawa beberapa saudara dari kalung binatang, untuk menjaga daerah hutan ini, tetap waspada, jelas Lintian meninggalkan bayi kecil yang sedang tidur, di belakang bayi kecil banyak binatang iblis yang menunggu perintahnya. Yah, kalian pergilah berpencar, jangan sampai kakakku terganggu, jelas bayi kecil. Semua binatang itu mengangguk, dan pergi berpencar untuk menjaga wilayah Lintian berada. Baiklah, mari kita mulai, kata Lintian setelah persiapan selesai. Dia lalu mengeluarkan pedang yang ingin dia murnikan bersama dengan batu meteornya, lalu mengeluarkan tungku api yang cukup besar. Oke, dengan tungku aku bisa memulainya, jelas Lintian sambil tersenyum. Dia memulai pemurnian senjata, dengan menutup matanya. Saat Lintian sedang memurnikan senjata, sudah 2 hari berlalu, sejak Lintian memulai pemurnian, di sisi ketiga kerajaan masih sibuk untuk memilih orang-orang yang akan masuk ke ruang makam. Ada 100 kuota untuk para seniman bela diri bebas, jadi beberapa dari orang-orang muda ikut mendaftar, dengan membayar sedikit sebagai ganti, untuk masuk ke ruang makam. Bagaimana, apa ada kabar dari Anlin itu nak? Tanya Raja Wu. Belum ayah. Kata orang di penginapan, dia keluar dari sana 2 hari yang lalu, dan penjaga melihat dia pergi menuju hutan setelah keluar dari gerbang kota, kata Wu Xin.
Satu hari yang lalu dia pergi ke penginapan Lin Tian untuk mengajaknya berbicara tentang masalah ruang makam, tapi dia tidak menemukan pemuda itu di sana, yang membuat dia bingung. Akhirnya mencari pemuda itu tapi tidak ketemu. Mungkin dia sedang berlatih, tunggu saja beberapa hari lagi, kata Raja Wu. Iya ayah, kuota untuk dia juga sudah kita sediakan, jadi tidak ada masalah, balas Wu Xin. Iya, kita sangat berterima kasih kepadanya, jelas Raja Wu, dengan penuh rasa syukur kepada Lin Tian. Jika pemuda itu tidak ikut campur, mungkin Sekte Nether sudah melakukan kecurangan yang menyebabkan kerajaan Wu kalah. Iya, dia pemuda yang baik, balas Wu Xin. Hei, apa anak gadisku menyukai pria itu? Tanya Raja Wu sambil tersenyum. Apa yang ayah pikirkan? Lalu Wu Xin berbalik dan meninggalkan Raja Wu. Hahaha, dia pemuda yang kuat. Jika aku memiliki menantu seperti itu, sungguh bahagianya aku, walaupun aku mati dengan cepat, tawa Raja Wu. Ayah, lalu Wu Xin melarikan diri seperti kelinci. Hahaha, di dalam kamar Mu Suanyin, ada tetua pertama di sana, yang ingin menanyakan kemana dia pergi bersama Lin Tian, sejak mereka berpisah. Nak, kemana kamu pergi bersama pemuda itu? Tanya tetua pertama. Aku pergi berlatih bersamanya tetua, jawab Mu Suanyin dengan tenang. Lalu kekuatanmu, bagaimana mungkin bisa maju secepat ini, padahal Master Sekte S memperkirakan setidaknya butuh waktu 1 tahun lagi, kamu akan maju, jelas tetua pertama. Maaf, aku benar-benar tidak bisa menyebutkan masalah ini tetua. Aku telah berjanji kepada Tuan Anlin itu, balas Mu Suanyin. Hais, baiklah, aku tidak akan menanyakan lagi, tapi apa dengan cepat maju seperti ini, ada masalah di tubuhmu? Tanya tetua pertama. Tidak ada, malah aku merasa lebih baik, dari waktu aku masih di alam langit, jelas Mu Suanyin. Bagus, dengan begitu pertemuan generasi muda tahun ini, pasti bisa mendapatkan hasil yang baik, jelas tetua pertama senang. Aku akan melakukan yang terbaik, angguk Mu Suanyin. Iya, sekarang semoga di ruang makam, kamu, dan yang lainnya, dapat mendapatkan keberuntungan, dan terobosan yang bagus di sana, jelas tetua pertama. Iya, dan cobalah saling menjaga di dalam, menurut apa yang dikatakan Raja Wu, pasti ruang makam itu juga memiliki banyak bahaya, jadi berhati-hatilah, nasihat tetua pertama. Iya, murid mengerti. Bagus, istirahatlah, aku pergi. Lalu tetua pertama pergi dari kamar Mu Suanyin. Mu Suanyin memegang kalung yang diberikan Lin Tian, dengan mata yang lembut. Di mana dia sekarang? Aku sedikit merindukannya, tapi dia menghilang dari penginapannya. Apa terjadi sesuatu? Tidak, dia sangat kuat, mungkin dia sedang berlatih, pikir Mu Suanyin. Aku tidak sabar menunggu pertemuan kita lagi. Mu Suanyin melihat ke langit-langit kamarnya. Di luar tetua pertama yang meninggalkan ruangan itu sedikit mendesah. Sebaiknya aku melaporkan tentang Mu Suanyin yang maju ke tingkat ilahi ke sekte. Lalu dia berjalan menuju kamarnya, berencana untuk memberi pesan ke sekte, dan mempersiapkan untuk masuk ruang makam. Setelah beberapa hari berlalu, hari ini adalah hari dibukanya ruang makam, dan sudah banyak orang berkumpul di sebuah kuil yang sangat besar. Banyak orang-orang berkumpul menunggu dibukanya ruang makam itu. Di sana ada 3 raja kekaisaran, dan tetua pertama Sekte S. Tetua, apa pemuda itu belum datang? Tanya Raja Wu. Belum, aku tidak mendengar kabar dari dia selama 10 hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Sebentar lagi ruang makam akan terbuka. Jika dia tidak datang tepat waktu, dia tidak akan bisa masuk, jelas Wu Xin. Tenang, dia pasti datang, kata tetua pertama. Pemuda itu pasti akan datang, karena dia tahu bahwa ruang makam juga penting baginya, dan juga mungkin karena dia tahu tentang api langit, dan pedang api itu, yang membuat anak itu tertarik. Mu Suanyin,
yang sedari tadi diam dan cemas, hanya bisa mendesah, karena dia yakin pemuda itu terlambat, karena sedang berkultivasi, tapi yang membuat dia cemas dia takut, kalau Lin Tian tidak dapat memasuki ke ruang makam, jika dia terlambat. Semoga kamu datang, desah Mu Suanyin. Di tempat lain di daerah hutan tepatnya di sebuah goa. Lin Tian masih menutup matanya, karena memurnikan senjata yang dia pegang. Senjata devor adalah senjata melahap yang dia buat sendiri, dapat berkembang, dengan memakan batu meteor, sesuai tingkatan. Semakin bagus meteornya, maka semakin tinggi level pedang itu. Kakak, kenapa kamu belum bangun? Sudah waktunya untuk masuk ke ruang makam itu, jelas bayi kecil agak cemas. Setelah beberapa saat, mata Lin Tian yang tadi tertutup terbuka, dia menghembuskan nafas pelan, dan menatap pedang di depannya dengan senyum. Akhirnya berhasil, kata Lin Tian. Kak, cepat kita harus pergi jika telat, kita tidak bisa masuk ruang makam, jelas bayi kecil. Oh, aku lupa. Ayo kita pergi, kata Lin Tian dengan cepat menyimpan pedangnya, dan terbang keluar dari goa itu. Katanya ruang makam itu dibuka di sebuah kuil antara 3 kerajaan. Baiklah mari kita ke sana, Lin Tian, dan bayi kecil yang ada di kepala Lin Tian, mereka langsung terbang menuju arah kuil, dengan cepat. Buong, 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 bunyi suara keras terdengar dari kuil itu. Lalu pintu kuil yang tertutup terbuka pada saat itu. Pada pintu itu seperti lubang hitam yang gelap, tapi mereka semua tahu bahwa ruang makam telah terbuka, jadi sudah waktunya bagi mereka untuk masuk. Semuanya, mari masuk, semoga kalian mendapatkan keberuntungan di dalam, teriak Raja Wu. Iya, lalu banyak orang masuk ke dalam ruang makam itu secara bersamaan, yang lain sedang sibuk masuk ke ruang itu. Saudari mari kita masuk, kata Wu Xin. Kalian masuklah duluan jangan menghiraukan aku, kata Mu Suanyin. Mereka semua saling menoleh dengan bingung. Baiklah, kami duluan, ayo saudari Yun, saudari Yin kita masuk, jelas Wu Xin, yang mengerti maksud Mu Suanyin. Yang lain juga sadar, dan hanya mengikuti Wu Xin ke dalam ruang itu. Setelah masuk, hanya Mu Suanyin yang tertinggal di luar di antara mereka tadi. Mu Suanyin lalu melihat ke arah kerumunan orang yang belum masuk, seperti mencari seseorang. Ia tentu itu adalah Lin Tian. Tapi setelah melihat tidak ada wajah Lin Tian, Mu Suanyin sedikit kecewa. Sekarang sudah hampir setengah dari 1000 orang masuk, dan orang-orang yang masuk adalah orang-orang yang mendapatkan token dari 3 kerajaan, yang tidak memiliki token tidak akan bisa masuk. Wah, sepertinya aku telat sedikit, sebuah suara muncul di langit, menyebabkan beberapa orang yang tadi akan masuk kaget, dan melihat ke arah langit. Dan juga 3 raja, serta tetua pertama berdiri, melihat ke atas langit. Di atas langit dia melihat pemuda berpakaian putih, terbang di udara dengan kucing di atas kepalanya. Sapa 2 raja itu? Tuan An. Iya, balas Lin Tian. Lalu dia melihat ke arah Raja Wu, dan tetua pertama hanya mengangguk, melihat ke arah kerumunan, dia hanya melihat ada Mu Suanyin yang masih berada sendirian di bawah. Dia hanya tersenyum melihat wanita itu, lalu dia menoleh ke tetua pertama Sekte Es, sambil mengirim pesan menggunakan akal ilahinya. Tetua pertama, sebaiknya nanti kalau sudah di dalam, suruh murid-muridmu bersembunyi dulu karena sangat berbahaya sekali bagi mereka. Memperhatikan gerakan yang aneh, aku merasa akan terjadi sesuatu hal yang buruk setelah ini, kata Lin Tian. Apa? Mu Zixi bingung, dan tak sadar mengeluarkan teriakan, yang menyebabkan yang lain kaget. Ada apa tetua? Tanya Raja Wu. Tidak apa-apa, jelas Mu Zixi, lalu melihat Lin Tian, dan mengirim pesan juga. Apa kamu yakin? Ia setidaknya hampir 70% yakin, bersiaplah untuk hal yang terburuk, atau jika perlu coba hubungi sekte super lain,
untuk meminta bantuan, karena aku yakin sesuatu di ruang makam ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng, balas Lin-Tian. Jika itu 70% lalu 30%-nya apa? Tanya Mu Zixi. 30% mereka menyerang di dalam ruang makam, mencari benda yang mereka inginkan. Alasan aku mengatakan 70% adalah jika mereka gagal di dalam, maka mereka akan menggunakan cara paksa di luar untuk mendapatkan benda yang mereka inginkan, jelas Lin-Tian. Oh, kalau begitu, aku akan bersiap, tapi soal meminta bantuan Sekte Es-ku, aku hanya bisa mengirim pesan, dan butuh waktu beberapa hari untuk mereka datang ke sini, jelas Mu Zixi. Tidak masalah, ruang makam akan terbuka selama sebulan, itu sudah cukup, aku akan mencoba menggagalkan mereka dari dalam, jelas Lin-Tian. Baik, balas Mu Zixi. Lin-Tian mengangguk, lalu berbalik melihat ke suatu arah, dia hanya mengirimkan suaranya ke arah itu, lalu menatap Mu Suanyin, dan menghilang muncul tepat di samping Mu Suanyin lalu memegang tangannya. Ayo masuk, senyum Lin-Tian. Mu Suanyin yang dipegang, hanya mengangguk, dan memegang tangan Lin-Tian juga. Lin-Tian terbang dengan cepat, dan masuk ke dalam ruang itu. Setelah itu yang mempunyai token masuk, akhirnya masuk semua, dan tidak ada yang tersisa lagi yang berada di luar. Hanya orang-orang yang tidak memiliki kepentingan berada di luar, serta orang-orang yang ingin melihat kesenangan saja. Raja Wu, Raja Rong dan Raja Ju, mari kita bicara, ini adalah hal yang serius, kata Mu Zixi. Oh, mereka bertiga kaget, tapi hanya mengangguk. Baik, mari tetua, kami akan mendengarkan Anda, jelas Raja Wu memimpin mereka menyatakan setuju. Iya. Mari, balas tetua pertama. Mereka pergi dari sana untuk melakukan diskusi tentang masalah yang tadi Lin-Tian katakan. Tetua pertama tidak ingin menganggap apa yang dikatakan pemuda itu enteng. Dia serius untuk membicarakan masalah ini, apalagi itu terkait dengan Yimo. Segerombolan orang di puncak gunung itu melihat ke arah Lin-Tian menghilang. Mereka hanya berdiri dan tersenyum melihat pemuda yang tadi menghilang ke ruang itu. Aura mereka juga sangat kuat, yang terlemah juga hanya berada di tingkat 5 alam ilahi. Sebuah suara terdengar di telinga seorang laki-laki paruh baya, di depan kelompok itu. Suara itu adalah pesan yang Lin-Tian sampaikan sebelum masuk ke dalam ruang makam. Paman ketujuh, berhati-hatilah, aku merasa beberapa Yimo masuk, menyamar sebagai manusia, masuk ke dalam ruang makam ini. Paman harus berhati-hati, cobalah untuk bergabung dengan Sekte Es dan 3 kerajaan lainnya, tapi tetap sembunyikan kekuatan kita. Aku akan mencoba membunuh Yimo yang masuk itu, Paman. Satu lagi, rahasiakan identitasku, katakan pada semua saudara yang lain, pesan Lin-Tian. Hahaha, anak ini semakin luar biasa saja. Memang keponakanku, jelas tetua ketujuh, dengan bahagia melihat pemuda yang telah tumbuh besar itu. Lalu dia berbalik, dan menatap orang-orang yang dibawanya. Di antara mereka, ada beberapa murid inti, dan tetua Sekte Langit. Murid inti yang dibawa tetua ketujuh juga semuanya orang kuat di alam ilahi, yang terlemah hanya di tingkat 5 alam ilahi. Baiklah, Lin-Tian sudah mengatakan bahwa dia akan bertindak di dalam ruang makam, dan kita akan bertindak di luar, untuk menjaga para Yimo busuk itu, atau situasi yang tidak diinginkan, jelas tetua ketujuh. Baik, jawab mereka semua. Tetua, apa kami akan bekerja sama dengan Sekte Es, dan 3 kerajaan itu? Tanya seorang tetua di sana. Oh, tentu saja, lebih banyak orang lebih baik, tapi hanya aku yang akan menemui mereka. Kalian berpencar, dan sembunyikan kehadiran kalian. Kalau ada di antara kalian yang menemui murid Sekte Es, ikuti mereka, tapi secara diam-diam. Mengerti kalian, jelas tetua ketujuh. Kami mengerti. Bagus, oh iya, jangan sampai kalian menggoda murid Sekte Es, mereka cukup dingin loh, hahaha, kata tetua ketujuh bercanda. Hahaha, tetua tenang saja,
Kami tak seperti adik kecil Lintian, yang bahkan bisa menaklukkan murid Master Sekte Es, jawab seseorang murid inti. Hahaha, mereka semua tertawa bahagia. Jangan begitu, itu tandanya adik kecil sudah dewasa, jangan menghinanya, daripada kamu tidak pernah berhasil mendapatkan wanita di umurmu yang sudah lumayan tua, kata seorang pemuda berpakaian biru. Sial, Zen, apa kamu menghinaku? Balas pemuda itu berpura-pura kesal, tapi dia tidak marah dengan ejekan pria bernama Zen itu. Hahaha, mereka tertawa melihat tingkah laku pria bernama Zen dan pemuda yang diejek itu. Sudah, saatnya berpencar, tetap berkomunikasi, dan berhati-hati, bagi sesuai tim yang sudah dijelaskan, kata tetua ketujuh sambil tersenyum. Baik, bagus, pergi sekarang, perintah tetua ketujuh. Iya, mereka semua terbang dengan cepat, dan menghilang dari puncak gunung itu. Hanya menyisakan tetua ketujuh, yang berdiri melihat ke pintu masuk ke ruang makam itu. Semoga mereka tidak datang, kalau berani datang aku harus ikut bertarung juga. Itu sangat melelahkan bagi tubuh tuaku ini, kata tetua ketujuh sambil tersenyum. Yah, saatnya bertemu tetua pertama Sekte Es. Aku ingin melihat apa dia sudah berkembang. Lalu setelah selesai berbicara dia menghilang dari tempat itu. Di dalam ruang makam itu, Lintian masuk bersama Mu Suanyin. Mereka muncul di sebuah tempat yang luas. Inikah ruang makam itu? Tanya Lintian. Iya, Raja Wu pernah menceritakan tentang situasi di dalam ruang ini. Katanya bukan hanya ada binatang iblis yang kuat, tapi juga ada roh-roh jahat juga di sini, jelas Mu Suanyin. Roh jahatkah? Lintian tanpa sadar melihat tubuhnya. Sepertinya kekuatan kita ditekan ke batas tertentu, pikir Lintian, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Karena memang dia juga menyegel kekuatan di tubuh dia itu. Iya, kita ditekan ke batas alam langit tingkat pertama. Mu Suanyin hanya menggelengkan kepalanya. Hanya Lintian yang sedikit tersenyum, karena memang dia juga sudah menekan kultivasinya, jadi itu tidak masalah jika ditekan lagi, toh kekuatannya bisa digunakan di sini setelah diperiksa dengan teliti oleh dia. Baiklah, mari kita pergi, sambil mencari keberuntungan. Aku penasaran apa legenda itu memang ada atau tidak, pikir Lintian. Mungkin saja ada, tapi kita tidak tahu di mana tempatnya, jelas Mu Suanyin. Memang begitu, mari pergi, aku harus membunuh beberapa orang di ruang ini, jelas Lintian sambil tersenyum. Membunuh? Mu Suanyin bingung dengan apa yang dikatakan Lintian. Tapi dia tidak bertanya, hanya mengikuti dari belakang Lintian saja. Lalu mereka pergi, menuju arah dalam ruang makam itu. Lintian dan Mu Suanyin terbang, menuju arah area dalam ruang itu dengan cepat. Di perjalanan, Lintian melihat beberapa orang, tapi orang-orang itu tidak berani menyerang Lintian, meskipun di sini kultivasi mereka disegel secara merata. Karena tahu pemuda ini sangat mengerikan, dan kabarnya dia mengalahkan jenius Sekte Nether, yang sudah di tingkat 3 alam ilahi, dengan mudah, dengan satu serangan, bahkan menghancurkan roh tetua Sekte Nether di tempat. Aku merasakan sesuatu di depan, jelas Lintian, sambil tersenyum menakutkan, membuat Mu Suanyin agak aneh. Sesuatu? Apa itu? Apa ada harta di sana? Tanya Mu Suanyin. Tidak, hanya beberapa kecoa yang bosan hidup, kata Lintian sambil tersenyum. Lalu dia terbang menuju arah yang dia rasakan itu. Di arah itu ada beberapa pria dan wanita yang dikepung oleh beberapa pria yang bertubuh menakutkan. Dan aura yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mengepung mereka juga sangat menakutkan. Siapa kalian? Kenapa kalian menyerang kami? Tanya pemuda di depan orang-orang itu. Hahaha, tidak ada alasan, tapi kami sangat membutuhkan darah kalian semua,
jadi jangan melawan, itu akan membuat kalian bertambah menyakitkan, jelas pemimpin orang yang menakutkan itu. Sial, aku akan melawan kalian, kata seorang pemuda berbaju biru di belakang pemuda yang memimpin itu. Dia langsung menyerang pemimpin orang yang mengepung mereka tanpa basa-basi, tapi saat dia berada di dekat pemimpin orang yang menakutkan itu, dia dipukul oleh seseorang yang maju di belakang pemimpin itu, dan dia langsung hancur menjadi kabut darah di depan teman-temannya. Aku sudah bilang jangan melawan, jangan bunuh mereka, kita butuh mereka untuk persembahan, jelas pemimpin itu. Maaf, aku kelepasan, tidak akan kuulangi, kata orang yang tadi membunuh pemuda itu. Kalian berani membunuh kami tidak akan membiarkan kalian, teriak pemuda yang memimpin itu. Hahaha, kalian akan menjadi persembahan untuk membangkitkan Tuhan kami, jadi kalian tenang dan berbahagialah karena kalian dapat menjadi persembahan Tuhan kami, teriak pemimpin menakutkan itu. Tuan, kalian, maksud kalian apa? Tanya mereka. Hahaha, semua orang yang menakutkan itu hanya tertawa. Tapi saat aura itu yang benar-benar menjijikan keluar dari tubuh mereka yang membuat yang lain ketakutan. Kalian Yimo, bagaimana kalian bisa masuk? Tanya pemuda itu. Hahaha, itu tidak penting, menyerahlah, dan mati dengan tenang untuk persembahan, tangkap mereka. Perintah pemimpin Yimo itu. Kalau begitu kalian bisa mati dengan tenang, karena Tuhan kalian mungkin juga akan kubunuh. Sebuah suara tiba-tiba muncul di atas langit, menyebabkan semua yang ada di sana kaget. Siapa? Tanya pemimpin Yimo itu. Mereka melihat di langit ada satu wanita, dan pemuda sedang berdiri menatap mereka, dengan senyum di wajah pemuda itu. Melihat pemuda itu membuat semua orang di sana kaget, pasalnya pemuda itu adalah Lin Tian, atau yang mereka kenal Anlin. Dan saat melihat wanita di belakang Lin Tian, mereka juga kaget karena wanita itu adalah Mu Suanyin, murid Sekte Es. Sepertinya kalian tahu siapa aku, jelas Lin Tian tersenyum. Sedangkan bayi kecil membuka satu matanya, melihat para Yimo itu, dia tidak memperhatikan mereka, karena kekuatan para Yimo itu terlalu lemah di mata bayi kecil, dan juga Lin Tian. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan Mu Anlin, hahaha, tapi yakinlah, kamu juga pasti akan menjadi persembahan Tuhan kami, teriak pemimpin Yimo itu. Sepertinya kamu sangat yakin bisa mengalahkanku, tanya Lin Tian. Hahaha, di sini kekuatan kalian hanya di tingkat langit pertama, seberapa kuat pun kamu di dunia luar, sedangkan kami walaupun dikunci, tapi kami memiliki tubuh yang kuat, dan juga jiwa yang kuat, jelas pemimpin Yimo itu. Aku tidak menyangka kalian sangat kuat, kata Lin Tian sambil berpura-pura memuji mereka. Kalau begitu menyerahlah, kami tidak akan membuatmu terlalu sakit, dan untuk wanita itu biarkan kami mencicipinya dulu, sebelum jadi korban untuk Tuhan kami, hahaha, teriak pemimpin Yimo itu. Mendengar itu Mu Suanyin sangat marah, dan ingin menyerang, tapi sebelum dia akan menyerang dia melihat Lin Tian tersenyum menakutkan, dan aura membunuh yang sangat luar biasa muncul di tubuh Lin Tian, yang menyebabkan dia dan yang lain merasakan perasaan tercekik. Aura membunuh Lin Tian, seperti seorang dewa kematian, yang turun untuk membunuh mangsanya, sungguh nyata, dan bahkan bisa membuat mereka ketakutan. Bahkan pemimpin Yimo juga merasakan tubuhnya tidak bisa bergerak, dan bahkan yang lebih lemah dari dia pun, ada yang memuntahkan darah dari mulut mereka. Bagus kalau begitu, berani berpikiran jahat terhadap wanitaku, kalian mati saja, tenang, itu tidak akan terlalu menyakitkan, kata Lin Tian yang masih tersenyum. Lightning of Death, teriak Lin Tian.